Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat rukun Santa Agnes. Selamat malam juga kepada siapa saja yang mungkin pada malam hari ini ikut bergabung beribadah bersama rukun Santa Agnes. Pada malam hari ini kita akan beribadah bersama secara virtual bersama keluarga Ibu Agustina Solo. Mari ibadah pada malam hari ini kita buka dengan lagu pembukaan. Mari ibadah pada malam hari ini kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga rukun Santa Agnes. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan sekaligus mendengarkan sabdanya. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang teguran Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang berlaku munafik seperti kuburan yang dilapur putih pada bagian luarnya, sedangkan bagian dalamnya penuh dengan kotoran. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Malam ini kami menghadap-Mu sebagai umat-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertai kami dalam ibadah ini agar kami sungguh mampu menangkap apa yang Kau sampaikan kepada kami. Berkati
anggota rukun kami yang saat ini belum dapat bersama kami pada malam ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya. Demikian pula Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda,
Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu, kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman suami saya saat menjalani pendidikan kedinasan. Sewaktu suami saya menjalani pendidikan kedinasan, dia mengikuti salah satu acara yang dinamakan Minggu Penyegaran. Minggu Penyegaran ini adalah berjalan kaki dari jam 1 siang sampai jam 10 pagi keesokan harinya. Ketika menjelang tengah malam, Bapak instruktur berkata, kita akan beristirahat sejenak di rumah mewah. Kalian bisa pilih sendiri rumah yang ingin kalian pakai untuk beristirahat sejenak. Namun, jangan sampai tertidur lelap, karena kalau terdengar peluit berbunyi, kalian harus sudah berbaris yang rapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan akan beristirahat di rumah yang mewah. Tentunya Bapak dan Ibu pasti punya anggapan rumah itu rumah gedung, rumah yang bagus, yang tentunya mewah. Namun, ternyata yang dimaksud dengan rumah mewah adalah kuburan salah satu etnis yang memang bagus-bagus bentuk bangunannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentunya Bapak dan Ibu sering melihat bahwa kuburan Cina itu biasanya bagus-bagus sekali. Saya sendiri kadang-kadang kalau pergi ke kuburan Cina itu senang melihat, karena kuburan yang satu dengan kuburan yang lain itu bentuknya beda-beda dan memang bagus-bagus sekali. Rasanya memang betul-betul indah untuk dilihat dan sepertinya mewah sekali. Namun yang dimaksud di sini, yang dimaksud juga di bacaan Injil ini, rumah mewah itu bukanlah yang memang bukan rumah mewah yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada bacaan Injil yang kita dengarkan pada malam ini, Yesus juga menyinggung mengenai kuburan. Namun, Yesus mengkritik bukan soal kuburan yang indah,
namun perilaku yang menyerupai itu. Kalau kuburan indah, di luarnya memang jelek. Maksud saya, kalau kuburan itu memang indah, di luarnya kelihatan indah, tetapi di dalamnya itu sangat kotor dan jelek. Maka perilaku yang kelihatan bagus, tapi sebenarnya isinya kotor dan jelek, itulah yang disorot Yesus. Yesus menyebut sebagai perilaku munafik. Bagaimana Yesus bisa menyebut orang-orang itu munafik, padahal mereka itu sangat mahir dalam pengetahuan kitab suci. Kata munafik dalam kitab suci, terjemahan sederhana, diartikan sebagai pura-pura baik. Dan dalam kitab suci komunitas Kristiani, kata munafik berarti sekaligus apa yang dangkal maupun orang yang menyepelekan hal-hal yang menyangkut Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita jumpai orang-orang yang lebih mementingkan bagian luar atau apa yang nampak daripada bagian dalam. Bahkan ada istilah, biar kalah harta, asal jangan kalah gaya. Kita malu kalau orang melihat kita yang tidak berpenampilan terbaik. Kita seolah-olah memakai topeng untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa ambil kesimpulan bahwa biar kalah harta, asal jangan kalah gaya. Biasanya banyak yang kita jumpai orang-orang atau teman-teman kita, bahwasanya misalkan ada salah satu teman kita punya kelebihan, beli ini, beli itu. Contoh satu, mungkin beli mobil, atau beli motor, atau beli pakaian-pakaian yang indah-indah. Kita rasa punya keinginan, saya juga pengen. Saya juga ingin bergaya seperti temanku, seperti orang lain. Sedangkan kita tidak punya kemampuan seperti orang itu. Kita tidak punya kemampuan seperti teman yang kita lihat karena keadaan ekonomi kita. Namun, karena kita tidak mau kalah dengan gaya kita, supaya kita tidak mau dianggap sepele sama orang lain, kita berupaya buka lubang, tutup lubang, dengan pinjam sana, pinjam sini. Yang penting kita gaya dan ego kita keluar. Yang penting kita di mata orang bergaya, padahal kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Kita seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dipesankan oleh Paulus kepada umat di Tesalonika. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, identik dengan hidup tulus dan jujur, apa adanya, tidak munafik di hadapan Tuhan dan sesama, seperti yang direncanakan Tuhan saat menciptakan kita dan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Semoga kita bisa memenuhi kehendak Allah. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, berilah umat di paroki kami roh kesatuan, supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. Dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban dan persaudaraan. Curahkanlah ke atas kami roh kehidupan, supaya kami dengan semangat membara kami bangkit dan bergiat memajukan paroki dan meningkatkan kegiatan-kegiatan amal bakti kepadamu. Berkati pula rencana pelaksanaan misa secara tatap muka yang akan segera dilaksanakan, dan juga pelayan liturgi dan tata laksana serta tim IT yang akan bertugas nanti. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas pastor di paroki kami yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Berilah kami, para pastor di paroki kami, kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Dampingilah mereka supaya dapat menggembalakan umat di paroki kami dengan sebaik-baiknya. Semoga mereka sungguh menjadi gembalamu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang sesat, dan mendamaikan segala silang selisih, supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu padu menurut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Ibu Agustina Soru mengucap syukur kepadamu atas bertambahnya usia menjadi 57 tahun pada hari ini, tanggal 25 Agustus 2021. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidupnya. Engkau selalu membesarkan hatinya di saat ia mengalami duka dan kecemasan. Ia juga bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah ia terima, dan juga karena segala simpati, persahabatan, dan kasih sayang yang ia rasakan dari teman, saudara, keluarga, dan handetolan. Semoga hari bahagia ini makin menguatkan iman kepercayaan akan Diko. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi umat-Mu di Rukun Santa Agnes yang dalam minggu ini dan minggu-minggu yang lalu juga sangat berbahagia dengan hari kelahirannya, yaitu Bapak Hari Daniel, anak Filia Austin Marvel Pasendeng, Bapak Robi Holiwono, Bapak Riki Holiwono, Ibu Since Yusran, Cece Lilis Holiwono, dan Arnivia Holiwono. Semoga kegembiraan, sukacita, dan ucapan syukur dari kami umat-Mu di Rukun Santa Agnes membawa damai berkat
dan anugerah darimu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi anggota rukun kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, yaitu almarhum Bapak Hendrik Gunawan. Ampunilah dosa-dosanya dan perkenankanlah dia memasuki perjamuan abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua umat rukun Santa Agnes. Semoga kami saling mengasihi dan tetap semangat dalam pelayanan. Berilah kami semua kesehatan, terutama di masa-masa sulit ini yang mana Corona-19 masih melanda dunia. Lindungilah kami semua agar kami terhindar dari pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa-doa intensi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan doa-doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semoga benih sabda-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Kami telah belajar bahwa Engkau tidak berkenan akan kemunafikan diri. Bantulah kami agar belajar mengakui diri secara apa adanya dalam segala kelemahan dan kemampuan kami, karena semuanya itu berasal dari kebaikan-Mu. Kami sadar tanpa bantuan rahmat-Mu, kami takkan mampu berbuat apa-apa. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.